Si Faruk itu malu baca Al-Hijr 6. Faruk malu baca Al-Hijr 6. Ya udah silakan baca. Baca Faruk. Baca Faruk. Udah paham Faruk. ya, Faruk. Baca dulu Al-Hijr 6. Ya Al-Jin udah, ayat 19 baca. Ya, Sama sabar Al-Jin dulu, ayat 19. sabar dulu, baca ya. Sabar dulu. Oke, teman-temannya. Dia menulis ya. Saya buka ini Al-Hijr 6, teman-teman ya. Oke, fix teman-temannya. Ketika itu Mekela mengatakan Yahweh itu adalah Elohim. Baca Al-Hijr ayat 6 dan Al-Jin ayat 19. Baca, sabarlah dulu. Fix teman-teman ya, ketika itu Mikana mengatakan Yahweh itu adalah Faruk udah dibantah tadi dan penggenapannya di Matius 1:21 sampai 23. Sekarang baca Al-Hijr ayat 6 dan Al-Jin ayat 19. Iya, berarti fix teman-teman ya, ketika itu Mikana mengatakan Al-Hijr ayat 6 dan Al-Jin 19. Al-Hijr ayat 6 dan Al-Jin ayat 19. Faruk baca Al-Hijr ayat 6 dan Al-Jin ayat 19. Faruk silakan baca Al-Hijr ayat 6 dan Al-Jin ayat 19. Bentar, aku kena puzzle ini. Bentar ya. Aku isi puzzle dulu ya. Nah, Bisa kena puzzle apa ya. lagi nih? Oh iya ya. Kena puzzle. Iya, orang kamu sih dikasih tahu ngeyel. Bukan ngeyel lo itu. Kau pula Tuhanmu on off, cemana? Udah baca dulu Al-Hijr 6 dan Al-Jin ayat 19. Oke. Ya fix teman-teman ya. Itu Mikana mengatakan Udah jangan fitnah. Jelas kok. Yesua masih ada. Jangan fitnah dong, jangan fitnah. Udah. Nah, mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, ya sesungguhnya engkau benar-benar orang GILA. Apa yang mau kau tanyakan di sini? Nah, siapa di situ Orgil? Siapa di situ Orgil? Gimana? Siapa di situ Orgil? Disebut Orgil. Di sini gak nama nabi kami karena dalam kurung kan? Tapi tadi itu menolak di dalam kurung, cuman. Kan saya tanya sama kamu tuh, siapa di situ? Oke, yang diturunkan Al-Quran kepada siapa? Oke, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Al-Quran diturunkan kepada siapa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Oke, berarti itu percaya ya Al-Quran diturunkan. Bukan masalah percaya atau tidak. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Bukan masalah percaya atau tidak. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Loh, masa saya mau asadu sementara diturunkan kepada siapa? Orgil di situ siapa? Kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orgil di situ siapa? Orgil? Loh, kan di situ nggak ada. Si Faruk macet. Faruk jadi bubuk. Kita tunjuk lagi ayatnya teman-teman ya. Itu Mikana percaya nih kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran. Masya Allah. Ya, jadi Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, percaya nggak itu? Jadi siapa di situ Orgil? Iya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu percaya nggak? Ya, berarti Orgil di situ siapa? Percaya atau tidak? Enggak, jawab pertanyaan saya. Orgil di situ siapa? Percaya atau tidak? Loh, itu kan menurut iman kalian. Itu menurut iman kalian. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Saya tanyakan nih. Di sini dalam diskusi bukan masalah. Inilah si Faruk ini pintar banget dia cari premis untuk supaya seakan-akan dia itu ya cerdas, padahal tidak. Cuman dia malu mengakui. Kamu malu mengakui. Udah tamat riwayatmu. Sekarang Al-Jin 19. Sekarang baca Al-Jin 19. Al-Jin 19. Persoalannya. Oke, kita baca Udah ya. Sekarang udah tamat. Mereka berkata, udah jadi bubuk kau, Faruk. wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Itu Mikana bertanya, kepada siapa diturunkan Al-Quran? Faruk kepada Nabi Muhammad SAW. Surah Al-A'raf ayat 192 sampai 194. Sekarang saya sama Mikana, itu percaya nggak kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran? Itu sesuai datamu loh, bukan masalah percaya atau tidak. Dalam diskusi itu nggak boleh seperti itu. Kamu memaksa orang dalam diskusimu untuk percaya kepada kita. Ya saya tidak percaya sama kita. Loh,
Itu kitabmu yang berkata loh, bukan saya. Loh, nggak usah dibahas. Kenapa kau malu? Berarti kamu malu mengakui kitabmu. Malu. Malu kau ngakui kitabmu. Sudah malu kau sekarang. Masalahnya itu Sudah malu, si Faruk sudah malu. Jadi malu kau sekarang, Faruk. Aku kan udah bilang. Orang di zaman itu kan berkata apa sama nabimu? 192 sampai 194 Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Aku percaya. Itu percaya enggak? Ya saya nggak percaya sama kitabmu lah, tapi Ya datamu sudah, berkata nggak usah apa? dibahas. Lah, kenapa kau jadi malu? Kenapa kamu malu mengakui? Jadi, oh, kau percaya nggak? Kau percaya nggak isi itu? Kau percaya nggak? Gimana? Nah, kau sendiri percaya nggak itu? Al-Hijr 6 itu percaya nggak? Percaya kepada Nabi kami. Nah, itu dia. Percaya. Nah siapa di situ dikatakan orgil? Orgil di situ dikatakan siapa? Oke, ada dua hal di sini toh ya. Ada dua kejadian di sini, ada dua informasi. Informasi yang pertama, Allah menyampaikan bahwasanya kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran. Oke, itu percaya nggak dengan informasi itu? Benar nggak orang-orang yang dikatakan orang itu zaman itu bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada nabimu? Ada dua informasi dalam surah Al-Hijr dari Allah. Informasi pertama, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran. Itu percaya nggak dengan informasi itu? Iya, orang-orang zaman itu kan berkata seperti itu. Benar nggak Al-Quran itu diturunkan kepada nabimu? Percaya nggak dengan informasi itu? Loh, bukan masalah percaya atau tidak. Informasi pertama. Justru kamu, itu kan kitabmu. Kamu percaya nggak informasi itu? Justru itu untuk dirimu. Kamu percaya nggak informasi itu? Bingung deh, kayak mana lawan Subhanahu Kamu ini? percaya nggak? Mana Justru lawan kamu yang bingung. Kamu yang bingung sudah karena kamu tidak mampu untuk menjatuhkan saya. Kamu berusaha kan untuk menggiring saya supaya percaya kepada kitabmu. Nggak akan mampu kau, Faruk. Justru kau percaya nggak apa kata orang-orang itu? Jangan emosi dulu. Oke, gini Faruk, dengar Faruk. Orang-orang di zaman itu kan berkata bahwa Al-Quran diturunkan kepada nabimu. Betul nggak kata orang itu bahwa Al-Quran diturunkan kepada nabimu? Sudah saya jawab. Betul nggak kata orang-orang itu bahwa orang-orang di zaman nabimu kan berkata, wahai yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Betul nggak apa kata mereka itu bahwa Al-Quran diturunkan kepada nabimu? Oke, saya jawab ya, jangan dipotong itu. Jawab, betul apa tidak? Betul nggak? Ini mau aku jawab loh, ini mau aku jawab. Sudah mulai malu dia mengakui. Udah mulai berpikir ya apa ini, aduh gimana ya kalau saya jawab iya berarti kan betul lah apa kata orang-orang itu. Ayat 6, orang-orang kafir pada masa itu saja mengakui bahwasanya kepada Nabi Muhammad SAW diturunkannya Al-Quran. Apa kau percaya dengan informasi itu, Faruk? Percaya. Sekarang aku tanya Ya. Allah itu gimana? Artinya Kau kamu percaya dong informasi dari orang-orang itu? Gantian ngomongnya. Apakah itu percaya bahwasanya kepada Nabi kami diturunkan Al-Quran? Itu namanya pertanyaan yang sangat membangunkan. Masa kau paksa lawan diskusimu untuk percaya sama kitabmu, sama imanmu? Membangunkanlah. Kau percaya nggak itu? Tapi kan itu untuk dirimu. Kamu mempercayai nggak apa kata orang itu bahwa memang Al-Quran diturunkan kepada nabimu? Pertanyaanku simple. Nah, kan kena dia. Itu percaya nggak kepada Nabi Muhammad Oh, SAW Faruk, diturunkan Al-Quran? sudah jadi bubuk kau, Faruk. Hah? Percaya nggak? Kamu percaya nggak apa kata orang-orang itu bahwa memang orang itu berkata di zaman nabimu bahwa Al-Quran diturunkan kepada nabimu? Betul nggak kata orang itu? Percaya. Nggak betul. Berarti betul apa kata orang itu? Benar. Betul ya kata orang itu ya? Kepada Nabi. Ah, Betul. benar. Terus, Kemudian mereka juga bilang kalau nabimu apa? tidak waras, GILA. Apa di situ? Orgil. GILA. Ya, terus Berarti betul nggak kata orang itu? Kenapa diturunkan Al-Quran? Betul kan? saya Mereka nggak kan percaya. lebih tahu. Saya nggak percaya dengan perkataan mereka. Karena apa? Ini Sedangkan mereka ada di zaman itu loh. Mereka yang bisa lihat loh karakter nabimu loh. Kan mereka bisa melihat karakter nabimu. Kenapa mereka bilang seperti itu? Dalam surah At-Takwir, dengar dulu. Saya percaya kepada Nabi kami diturunkan Al-Quran karena dalam surah Al-A'raf 192 sampai 194 begitu literasinya.
kepada Nabi kami diturunkan Al-Quran. Tapi ketika orang-orang kafir pada masa itu mengolok-olok Nabi kami dengan perkataan gila, saya nggak percaya olok-olokan mereka. Yang saya tidak percaya olok-olokan mereka, ya bukan ayatnya. Kenapa? Karena dalam surah At-Takwir ayat 22, Allah menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukan orang gila. Itu yang berkata itu siapa? Nih. Yang berkata itu siapa? Itu kan nabimu. Kok nabiku? Cemana? Loh, penulis kitabmu siapa? Penulis kitabmu siapa? Dalam Markus 3 nomor 21, Penulis kitabmu siapa? Faruk. Apakah itu percaya Faruk. dengan Markus 3:21? Faruk, yang berkata itu tadi. Udah mulai ini kemana-mana. Apakah itu percaya dengan Markus 3:21? Oh, berarti kau percaya nabimu orgil? Tidak. Berarti kau percaya nabimu orgil? Lah, katanya tadi percaya. Tidak percaya. Sekarang saya tanya, apakah itu Tadi kan kamu percaya, tadi Al-Hijr ayat 6 kamu sudah bilang percaya tadi. Percaya kepada dia diturunkan Tadi kan kamu Al-Quran, bilang tapi saya Al-Hijr ayat tidak 6 percaya. dengan olok-olokannya. Berarti kenapa kamu standar ganda? Bagian diturunkan Al-Quran kamu percaya, bagian dikatakan orgil kenapa kamu nggak percaya? Ah, udahlah Faruk, kamu itu memang sudah jadi bubuk Faruk. Udah jadi bubuk kau Faruk. Sekali lagi Faruk, tamatlah riwayatmu Faruk. Satu lagi kamu belum baca. Faruk, baca lagi Al-Jin ayat 19. Baca dulu Al-Jin ayat 19. Apakah itu percaya dengan Markus Faruk, 3:21? tolong baca dulu Al-Jin 19. Ya nanti saya jawab. Baca dulu lagi. Baca dulu Al-Jin ayat 19. Baca lagi dulu Al-Jin ayat 19. Sabar itu, jangan ngomong itu. Kalau kau ngomong kena dulu. Aduh, baca lagi. Kan apa tadi ku bilang? Apakah itu percaya dengan Baca. Markus 3:21? Baca dulu Al-Jin ayat 19. Apakah itu Nanti saya percaya jawab. dengan Markus 3:21? Enggak, mau diskusi lagi apa enggak? Mau diskusi lagi apa enggak? Ini modal monitoring berdasarkan Iya, nanti kita akan percaya. nanti akan saya jawab. Jawab dulu. Mirroring kita satu-satu biar Aduh, jangan Tuhan. melebar kemana-mana. Iya, Apakah nanti akan itu saya percaya dengan jawab. Markus 3:21? Nanti akan saya jawab. Nggak percaya berarti. Nanti kok, ya? akan saya jawab. Nggak percaya. Nanti akan ya? saya jawab. Loh, kalau kamu kan tadi bilangnya percaya. Al-Hijr ayat 6 kamu bilang kamu percaya. Enggak, baca dulu saudaraku, baca dulu. Baca dulu yang tadi ku bilang, baca dulu. Jangan jijik itu. Baca Jangan dulu jijik yang tadi ku hidupnya. bilang. Itu Baca jangan jijik dulu, hidupnya itu. baca dulu. Saya nggak JJ, saya nggak JJ. Nggak mau Baca ini dulu, penari, baca Dibandingkan dulu, dengan bukan pendekatan baca dari dulu, Nggak mau ditengok bukan. aku. Oke, Sejijik itu kakak itu. ya udah jangan kalau tidur. gitu tolong baca dulu Al-An'am ayat 25. Ini itu Markus 3:21. Al-An'am 25. Percaya nggak? Ya nanti saya baca itu. Nanti saya baca itu. Tolong baca dulu Al-An'am ayat 25. Aku pak suruh baca. Tolong Aku cuma baca tanya, dulu itu Al-An'am percaya ayat nggak? 25. Satu kali lagi. Itu Al-An'am percaya 25. nggak dalam Markus 3:21 Ayat ini? An'am 25. Ayat Itu percaya 6 nggak 25. dalam Al-An'am Markus 25. 3:21 ini? Baca dulu. Ya nanti Yaudah, saya bilang jawab, dulu, nanti saya jawab. Bilang dulu. Al-An'am Kok jijik ini sama ya. Bilang dulu. Al-An'am ayat Bilang dulu, jijik sama Al-An'am 25. Oh tidak, saya tidak mau terpengaruh dengan Kalau dengan memang narasimu, mau baca, dengan jijik statementmu. sama Bible bilang. Oh gini aja biar bagi senambungan tadi orgil Saya dengan jijik dengan Bible bilang. Al-An'am 65. Silakan dulu baca dulu Faruk. Itu Faruk. percaya nggak dengan Markus 3:21? Al-An'am 25. Al-An'am tolong baca Al-An'am ayat 25. Macam mana? Baca dulu Faruk. Al-An'am 25. Ya udah Al-An'am 25 baca dulu. Tadi Al-Jin 19 nggak mau baca. Sekarang Al-An'am 25 aja baca deh. Aku nggak suruh baca. Al-An'am 25. Aku nggak suruh kau baca. Sekali lagi gitu. Aduh Tuhan. Di sini kan saya bertanya Faruk. Iya, kan sudah saya jawab. Sekarang saya tanya. Iya Saya Faruk. tanya, Mironi. Al-An'am 25 bacakan dulu biar klop. Biar klop loh Faruk. Saya nggak suruh Biar baca, klop saya cuma gitu loh. tanggapan Mironi. Biar klop dulu, biar Tanggapan klop dulu. dulu, Percaya biar nggak klop. sama Markus 3:21? Biar klop dulu Faruk, biar klop. Kita takut Baca aku dulu pinjam kepada dia Al-An'am sama 25. Bible ya. Ayo itu Mika. Al-An'am 25.
Al-An'am 25. Nanti saya jawab itu, nanti saya jawab. Biar klop, baca dulu satu lagi. Kan tadi janjinya ada 2 ayat yang kamu baca. Janjinya tadi ada 2 ayat loh. Kenapa kamu takut, Faruk? Baca dulu Al-An'am 25, Faruk. Iya, nanti saya akan jawab. Al-An'am 25, baca dulu Faruk. Al-An'am 25. Faruk, bisa nggak kamu baca Al-An'am 25? Baca dulu Faruk, baca dulu. Al-An'am 25. Nanti akan saya jawab Al-An'am 25. Al-An'am. Nanti akan saya jawab. Baca dulu Al-An'am 25. Baca dulu Al-An'am 25, Faruk. Baca dulu. Nanti saya akan jawab. Saya janji saya akan jawab. Saya janji saya akan jawab, tapi baca dulu biar klop dulu. Al-An'am 25, baca dulu. Al-An'am 25, baca dulu Faruk. Faruk, nanti kan saya sudah bilang saya akan jawab, tapi Al-An'am 25. Si Faruk malu. Malu dia di roomnya sendiri. Padahal dia buka room, dia malu membaca isi kitabnya. Kenapa kau malu baca isi kitabmu, Faruk? Faruk. Faruk, kenapa Faruk malu baca isi kitabnya, Faruk? Faruk, jangan framing, Faruk. Faruk, tadi janjinya kan ada 2 ayat yang harus kamu baca. Baca dulu 2 ayat. Satu lagi Al-An'am 25, baca dulu Faruk. Aduh Faruk, baca dulu dong. Ya gantian ngomong. Enggak, kamu mau baca atau tidak? Kalau enggak saya turun ini karena saya sudah malas menghadapi dirimu. Kamu malu baca isi kitabmu. Bukan mau lari, kamu mau enggak baca kitabmu? Mau baca enggak Al-An'am 25? Udah enggak aku tunjukkan lagi. Iya, enggak baca dulu. Iya, baca dulu. Ya Tuhan. Tunggu, aku mau ngomong dulu. Tunggu, aku ngomong dulu sama teman-teman di bawah. Aku kan host nih. Jadi teman-teman, jangankan kelas jemaah, sekelas pendebat saja yang katanya apologet Mikana jijik baca Biblenya kamu. Oh, jangan fitnah dong. Jangan fitnah. Itu namanya kau fitnah. Ya udah, saya akan baca nanti, tapi Al-An'am 25 baca dulu. Loh, jangan ke situ dulu. Al-An'am 25, jangan kabur. Tadi 2 ayat dong yang harus kamu baca. Nanti saya akan ke situ. Saya bilang nanti akan ke situ. Ini kan roommu, kenapa kamu takut? Iya, kenapa kamu takut? Al-An'am 25 baca dulu biar klop. Saya baca. Biar klop. Ya Tuhan, tolong. Udah saya jawab. Oke. Saya compare lagi dengan surah At-Takwir ayat 22. Oke. Nah, sekarang kamu mau baca nggak, Faruk? Faruk, nanti kan saya sudah bilang saya nanti akan jawab itu. Tapi tolong baca dulu Al-An'am 25. Gini aja, tolong baca dulu Faruk. Gini aja biar diskusinya lanjut. Oh, alah, nggak mau dia. Faruk, aku jijik sama Bible bilang. Oh, enak kali kau. Hei Faruk, baca dulu Al-An'am 25. Kalau nggak jijik, ditangkapin lagi kok. Baca dulu Al-An'am 25. Yuk, bisa yuk. Udahlah Faruk, si Faruk itu, udahlah Faruk. Faruk, kenapa kamu malu? Baca dulu Al-An'am 25. Al-An'am 25, silakan baca. Al-An'am 25, silakan baca. Al-An'am 25, silakan baca. Faruk, bisa nggak Faruk? Faruk, baca dulu Faruk Al-An'am 25. Faruk, kenapa kamu nggak mau baca Faruk? Faruk, saya kan bilang nanti saya jawab. Tadi kan janjinya itu ada 2 ayat yang harus kamu baca dulu Faruk. Ada 2 ayat. Kan masih satu lagi Faruk, biar ini loh, biar lanjut diskusinya gitu. Ada lagi yang di bawah, jangan katanya. Kenapa kalian malu isi kitab kalian sendiri? Faruk, tolong baca dulu Faruk. Ini kayaknya si Faruk udah malu dia baca isi kitabnya guys. Baru 1 dia udah jadi bubuk dia. Apalagi tambah 1 lagi. Faruk, bacalah 1 lagi Al-An'am 25 Faruk. Faruk, aduh Tuhan, kenapa si Faruk ini malu baca isi kitabnya? Faruk, udah turunin aja aku Faruk. Udah nangis juga followersmu di bawah itu. Biarkan Mikana kabur katanya, takut mereka. Faruk. Ih Tuhan tolong.
Tuhan, kasihanilah si Faruk ini, Tuhan. Faruk, tolong baca dulu satu lagi, Faruk. Saya janji saya akan jawab itu. Saya akan jawab. Saya akan jawab itu, Faruk. Faruk, saya akan jawab. Satu lagi, tolong baca satu lagi. Janji saya akan jawab. Kalau ditunjukkan Bible, itu jangan ngomong. Nanti kena ludah lo Bible muncul. Satu lagi, baca dulu Al-An'am 25. Al-An'am 25 baca dulu, Faruk. Faruk, baca dulu Al-An'am 25, Faruk. Nah, itu jaringanmu udah ngelek, Faruk. Jaringanmu aja udah ngelek, Faruk. Udah terlalu banyak dosa kau, Faruk. Karena kerjaanmu itu hanya bisa memfitnah, Faruk. Faruk, jaringanmu aja udah ngelek, Faruk. 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 Faruk, kenapa kau lari, Faruk? Nah, Faruk, kenapa kau lari? Faruk, baca dulu Al-An'am 25, baca dulu satu lagi. Tadi ada 2 ayat mau kau bacakan, nanti saya jawab. Sabar dulu, aku mau ngomong dulu, boleh? Boleh aku ngomong dulu, biar gak ketimpa suara kita. Ngomong dulu ya, bentar. Sebelum kita baca. Oke, bagi teman-teman Kristen dan juga teman-teman Mesiani, saya minta maaf sebelumnya ya. Saya udah berupaya mengajak Ito Mikana supaya jangan jijik baca Bible-nya. Tapi dia tetap jijik. Jangan fitnah, jangan framing. Tadi saya bilang saya akan baca kitab saya dengan begitu bangga. Tapi tolong baca dulu satu lagi. Kan tadi ada 2 janjinya, 2 ayat yang harus kamu baca. Baca dulu satu lagi. Tadi saya suruh kamu baca Al-Jin ayat 19, kamu nggak mau baca. Oke, sekarang Al-An'am 25. Mana tahu kamu mau baca ini. Al-An'am 25. Al-An'am 25. Al-An'am 25 baca dulu, Faruk. Kenapa kau takut, Faruk? Aduh, kenapa kau takut, Faruk, membacanya? Yes. Ya, silakan baca Al-An'am 25. Nanti saya akan jawab yang tadi yang kamu tunjukkan itu. Oke, teman-teman ya. Nanti kita baca surah Al-An'am ya, teman-teman. Ada berkisar 15 sampai dengan 20 menit kita minta kepada Ito Mikana untuk memastikan kepercayaannya. Percaya nggak dengan Markus 3:21? Dia nggak berani mengatakan percaya, teman-teman. Jadi buat teman-teman Kristen, tadi kan saya sudah bilang saya akan jawab, jangan fitnah dong. Enggak, karena kamu berusaha memfitnah saya. Saya sudah bilang saya janji akan saya jawab. Karena tadi ada janjinya 2 ayat yang harus kamu baca. Ini kan baru 1 ayat, ini 1 ayat lagi. Ya sudah, kita simpulkan itu nggak percaya ya dengan Markus 3:21, nggak percaya ya. Silakan baca dulu Al-An'am 25. Baru nanti ke kitab saya, gitulah. Ya, berarti itu baru nanti ke kitab saya, Faruk. Ya. Aduh Tuhan, gimana sih ngajarin si Faruk ini? Bukan ngemis. Ini gimana, masih lanjut nggak diskusinya atau kamu sudah malu? Gak apa-apa, saya turun kok. Karena kamu malu membaca si kitabmu. Kita closing dulu lah, Markus. Ya udah, silakan baca dulu. Tadi ada 2 janjinya, ada 2 ayat yang harus kamu baca baru ke kitab saya. Oke, karena itu Mikana jijik, teman-teman, biar saya yang mewakili membacanya ya. Oh, kamu jangan fitnah dong, jangan fitnah. Jangan fitnah, saya tidak pernah bilang jijik. Oh, alah, kukira dia menunjukin kitabnya ternyata. Udahlah, Faruk. Ternyata bisa disimpulkan dari diskusi ini, kamu yang jijik baca kitabmu. Padahal tadi janjinya ada 2 yang harus kamu baca, baru 1 ayat, sekarang 1 lagi, tapi kamu malu baca kitabmu. Kamu malu, kamu yang jijik baca kitabmu. 1 lagi udah saya bilang, 1 lagi Al-An'am 25, silakan baca. Kenapa kamu takut membacanya, Faruk? Hei Faruk, saya kira tadi kamu menunjukin kitabmu. Kenapa kamu malu? Kenapa kamu malu? Kenapa kamu malu membaca kitabmu, Faruk? Kenapa kamu malu membaca kitabmu, Faruk? Faruk, kenapa kamu malu membaca kitabmu, Faruk? Faruk, kenapa kamu malu membaca isi kitabmu, Faruk? Itu aku mute ya. Aku mute ya. Jangan kena ludah Bible-nya, itu nggak boleh. Itu jangan dibuka mute-nya. Kena ludah Bible, mau kena ludah. Gimana sih? Si Faruk malu baca isi kitabnya, ternyata dia jijik. Kena ludah. Jangan ngomong lah, aku tuh
tunjukkan Bible lo, kena ludah dia. Ternyata si Faruk yang jijik sama kitabnya. Padahal tadi ada dua ayat yang harus dia baca dulu nih, Itu baru jangan ke kitab ngomong, saya. Tok. Ketika ditunjukkan Bible, itu jangan ngomong lah. Kena ludah Bible-nya lo. Itu penghujatan lo. Masa sedang Faruk, Faruk. Aku baca dulu lah Markus 3-nya. Tadi aku suruh Dulu, baca, nggak mau, Faruk jijik. baca dulu kitabmu Al-An'am 25, baru nanti Al-An'am 25. Baca dulu Faruk. Kenapa kamu malu Faruk baca isi kitabmu Faruk, kenapa kamu malu baca isi kitabmu? Hei, tadi janjinya ada dua ayat yang harus kamu baca. Ini baru satu, ini satu lagi. Kenapa kamu si Faruk malu baca isi kitabnya, jijik sama kitabnya. Ternyata ucapan jijik itu kembali ke dirinya sendiri. Faruk, kenapa kamu nggak mau baca isi kitabmu? Ya Tuhan, Faruk, sekali lagi saya tanya, baca dulu ini. lagi, kamu mau nggak baca Al-An'am 25? Sabar. Kamu mau nggak membaca isi kitabmu Al-An'am 25? Oke, yang kedua, ya oke silakan. Mau. Ya udah pun tunggu dulu lah, biar closing dulu nih. Oke. Saya tidak minta kau membaca itu. Kau salah paham. Kan salah paham dia loh. Bacain dulu, kenapa kamu takut? Kenapa kamu jijik mau baca isi kitabmu? Loh, kau yang jijik. Kenapa kamu jijik? Kenapa tadi janjinya ada dua? Tenangkan dulu dirinya, Ito Mikana. Tenangkan Satu loh, satu lagi dulu. Ah, udahlah. Udah terbukti si Faruk yang jijik sama kitabnya. Ini room dia, harusnya dia begitu bangga dong baca kitabnya. Ternyata dia jijik baca kitabnya. Udahlah Faruk, jadi bubuk kau hari ini. Terima kasih. Ternyata kau jijik sama kitabmu. Jijik sama kitabnya sendiri. Udahlah Faruk ya, terima kasih. Ternyata kau yang jijik sama kitabmu, malu kau baca kitabmu. Dia yang jijik baca Bible tadi. Aku tidak minta kau Ito Mikana membaca, enggak. Aku nggak minta kau baca Markus 3:21 karena kau sudah menunjukkan tanda-tanda kejijianmu. Pertanyaanku sederhana, aku nggak suruh baca, aku tahu kalian jijik, udah tahu aku itu, gitu loh. Pertanyaanku, apakah kau Mikana percaya dengan Markus 3:21? Percaya atau tidak? Itu aja yang kutanya. Nggak suruh baca, percaya atau tidak? Ketika surah Al-Hijr ayat 6, kau tanyakan ke aku, percaya kau Faruk, bahwasanya kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran, percaya? Dalam dalilnya dalam mana? Al-A'raf 192-194. Percayakah kau Faruk ketika kaum musyrik, orang kafir pada masa itu mengolok-olok Nabi dengan mengatakan Nabi GYLA? Tak percaya. Dalilnya di mana? Surah At-Takwir ayat 22. Nah sekarang ku tanya, ketika Markus 3:21 menceritakan kaum keluarganya mengatakan dia gila, itu Mikana percaya nggak? Percaya nggak? Di situ dia jijiknya. Serba salah dia bang. Kalau aku bilang sama si Faruk percaya, berarti aku membenarkan kalau bahwasanya Yesua Hamasya itu longor gitu. Enggak gitu teman-teman. Jadi kita sudah lihat kualitas ya seseorang itu berdiskusi gitu loh. Mikana itu nol besar. Kita yang tahu Bible aja berupaya mau ditipunya bang. Ngeri kan? Ngeri. Makanya ketika dia bawa Yesaya 7 nomor 23, ketawa aku bang. Ketawa aku. Aku yang pernah baca dari nomor 1 ditipu sama si Mikana coba. Dengan dia mencomot-comot ayat Bible coba. Aku udah baca loh di ayat pertamanya itu di 2 Karistin. Isinya itu nggak berbicara tentang Yesua Hamasyiah.
Bahkan kalau mengutip kata Immanuel, Yeshua HaMashiach nggak pernah dipanggil Immanuel. Kapan pula Yeshua HaMashiach dipanggil dengan sebutan Immanuel? Jadi gini ya teman-teman Kristen ya, jangan karena ada sebuah narasi ya yang mirip-mirip dengan kisah Yesus yang kalian dikisahkan oleh Paulus, kalian katakan nubuatan. Jangan. Nanti kalian baca Quran, berita ditangkapkannya berita ditangkapnya begal. Seorang begal ditangkap, dipukuli oleh warga, ditelanjangi, diikat di tiang listrik dalam kondisi gak berbusana, cuma berkolor. Lalu dia berteriak sebelum meninggal, lama sekali, lama sekali, lama sekali. Datang Oten bacanya, nubuat ini nubuat. Ini nubuat tentang dia ini Nggak kayak gitu juga. Masa setiap ada cerita yang mirip-mirip seperti itu dikatakan nubuat? Teman-teman ya, Yesaya 7 teman-teman. Makanya saya bilang, hati-hati kalian sama Oten ini diskusi, Bang. Hati-hati kalau belum pernah baca Bible sampai selesai, Bang. Ditipu kalian. Tubuh, makanya begini nih ya pakaiannya. Makanya itu jangan jadi umat terjemahan. Ini di dalam original teksnya, ya, dalam original teksnya tertulisnya jalabibihinna. Ya kan? Jalabibihinna. Itu tahu nggak apa artinya ini? Ini kerudung yang menutup kepala sampai dengan ke bawah. Sampai ke bawah dada. Oke? Nah, intinya itu aku bisa tunjukkan data samamu dalam surah Al-Adzab 59 ada perintah yang disampaikan kepada kami. Lah itu yang memerintahkan itu seperti ini siapa? Itu nggak bisa kasih data. Di situ diperintahkan menutup seluruh tubuh. Hello, kita ini, lah itu, iya jilbabnya ke seluruh tubuh, menutupkan jilbabnya ke seluruh. Menjulurkan itu, menjulurkan. Cemana? Ini nih. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Itu. Ketika kau gunakan terjemahan, kau memahami terjemahan, ya. Kau harus kembalikan kepada original teksnya gitu loh. Iya. Kenapa begitu terjemahannya? Karena sesuai dengan original teksnya. Itu jilbab di dalam original teks itu kain panjang. Nah, udah. Itu kain panjang. Artinya di sini nggak ada disuruh menutup rambut kepala seperti yang saya lakukan, tapi disuruh menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Jadi arti hijab di situ apa? Arti jilbab di situ apa? Nah ini pakaiannya seperti ini. Oke. Sekarang gantian ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi nggak yang lain? Ada nggak? Oke. Sekarang saya kasih data. Nih. Nih. Sebentar. Iya nggak apa-apa. Kalau kerjamu kan hanya bisa memframing, memfitnah saya, memfitnah kami. Udah. Kamu yang pencuri, udah diam. Kamu mulutmu lalu maju kali mulutmu. Aku kasih data kata tadi ini An-Nur 31 nih sekarang. Iya. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan juga menampakkan dan janganlah menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya kecuali yang bisa terlihat, ya, yang biasa terlihat. Apa itu dalam tafsir dikatakan biasa terlihat itu adalah udah nggak usah dulu, nggak usah. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ya, ayah suami mereka, putra-putra mereka. Nih, ketentuannya kepada siapa? Nah ini, hamba saya, para pelayan laki-laki, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, ya, yang belum balik. Hendaklah pula mereka mengentakkan kaki, tidak mengentakkan kakinya, agar diketahui perhiasannya mereka. Inilah bahasa Quran itu penuh dengan sopan santun, gitu loh. Kalau di dalam Bible itu langsung wadadalah, zakarlah, gitu loh. Langsung dikatakan itu, gitu loh. Lubang yang dalam lah, itu Bible. Udah belum. Tapi kalau di dalam Al-Quran, dalam kitabmu juga ada farjah kok. Oke, dengar ya, farjah itu kan bahasanya tidak langsung dikatakan cepet, kan kayak gitu. Loh, farjah itu justru itu, yang lubang itu, cemana ya kamu? Tuhan iya, tuh, kan pemahaman itu.
Pemahaman Tidak apa? protes langsung. Oke, ada nggak di situ disuruh menutup rambut kepalanya? Oi, kayaknya Faruk ini baru beli kursi. Ya, Masih sekali lagi aku masih kasih data ini, Tok, pakai ya. plastik. Karena Ito Mikana tidak punya aturan tentang tata cara berpakaian, adapun aturan dalam kitab Korintus Faruk, Kemana sih? Itu An-Nur 31 bagian mana? Boleh menutup rambut kepala. Justru di sini boleh menampakkan yang biasa terlihat. Nah, Ya, kalau kan kita itu pakai lagi baju caranya. yang biasa terlihat yang mana, dari leher sampai ke kepala. Oke, diam ya, jangan modal komentar itu ya, disimak penjelasan saya. Ito Mikana tadi. Wajahmu kemana? Bentar, Kok jadi Bentar, mana ini? spring bed Oke. yang kau tunjukin? Baru beli lagi. Teman-teman, Apa? Ito Nggak dibuka-buka Mikana bungkusannya. tidak bisa Supaya tetap menunjukkan baru. data kepada kita, ya, berdasarkan hukum apa Ito Mikana itu berpakaian. Karena Faruk, jangan kemana-mana dulu, Faruk. Kamu belum bisa tunjukin. Di mana di dalam kitabmu disuruh menudungi kepala seperti yang saya lakukan? Kamu belum ketemu dalilnya. Jangan kemana-mana dulu. kita ngomongnya. Nah, oke. Karena Ito Mikana tidak bisa memberikan data. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya, Faruk? Faruk, kamu jangan fitnah saya, Faruk. Jangan fitnah saya dong. Aku tadi mau tunjukkan data, kau suruh balikkan kamera. Udah aku balikkan kamera, kau minta data. Gimana sih? Di mana di situ diperintahkan menutupi rambut kepala? Iya, ini aku mau kasih data. Boleh lah. Ya udah, silakan tunjukkan. Silakan. Diam dulu. Oke, Silakan. karena Ito Mikana tidak bisa memberikan data ya tentang tata cara berpakaian, ya, itu dapat dari perintah siapa dalam mesianik, ya. Maka muncul pertanyaan Ito Mikana. Nah, bentar ya. Apa bedanya Ito sama ini Ito? Ini pun hidup di dunia, nggak ada aturan Ito. Apa sih si Faruk ini? Dengar dulu. Babi pun Ito bisa saja mencuri kitabnya Paulus untuk orang-orang Korintus dijadikan dari hukum bagi para babi Ito. Hei Faruk jangan kemana-mana. Nanti kita bahas siapa sebenarnya pencuri firman Yahweh. Ini kenapa lagi ini si Faruk ini? Kondisimu yang tidak punya Nggak ada hukum. akhlak banget ini si Faruk ini. Nggak ada akhlak. B2 ada hukum nggak? Di mana di dalam kitabmu diperintahkan menutupi rambut kepala sehingga engkau paling victim, sebagai korban padahal kamu tersangka. Ya, Udah habis akal si Faruk ini. Si Faruk udah habis akal. Si Faruk udah habis akal. Udah habis akal. Tapi nggak bisa jawab pertanyaan saya. Pakai kerudung kayak gitu. Kalau babi pakai kerudung. Baru kau udah kehabisan akal ya, udah kehabisan bahan, sehingga yang kau tunjukkan adalah B2. Gak pantas babi itu dipakaikan kerudung gitu loh. Itu sekarang saya tanya, itu tadi diakui kan? Di mana dalilnya dalam kitabmu diperintahkan menudungi rambut kepala? Si Faruk kehabisan akal, si Faruk kehabisan bahan, tidak bisa menjawab sehingga dia pergi ke B2 karena di otaknya hanya B2. Aduh Tuhan, capek kali aku menghadapi si Faruk ini, udah sakit perutku ketawa-ketawa. Kita punya hukum nggak tentang tata cara berpakaian? Nggak punya. Babi punya hukum nggak tentang tata cara berpakaian? Faruk, di mana dalilnya dalam kitabmu disuruh menutupi rambut kepala yang perempuan? Sehingga saya ini meniru muslimah. Hah? Di mana datanya? Faruk udah kehabisan akal, udah kehabisan bahan. Akhirnya yang ditunjukin B2. Kasian kali kau Faruk. Itu menutup rambut kepala. Kata meruntup rambut kepala itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Iya, di mana dalilnya diperintahkan menutupi rambut kepala di dalam kitabmu? Ayo, mana? Ada enggak? Yang kali toh. Kami sama-sama tahu kok itu pencuri. Sama-sama tahu kami. Udah, kenapa ketika kamu nggak bisa menunjukkan data, sibuk kamu memfitnah saya gitu loh? Iya, di mana diperintahkan di dalam kitabmu disuruh menutupi rambut kepala sehingga kalian menuduh saya menghinakan Islam. Ayo, karena apa saya menggunakan seperti ini? Ya silakan tunjukkan dalilnya, data dong.
kata menutup rambut kepala, kalimat menutup rambut kepala itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Iya, di mana di dalam kitabmu diperintahkan menutupi rambut kepala seperti yang saya lakukan, menudungi kepala seperti yang saya lakukan, sehingga kalian menuduh saya itu meniru-niru muslimah atau menghinakan muslim. Silakan Saya tunjukkan sudah datanya. berikan, oke, diam itu ya, karena dia udah ketakutan teman-teman. Jangan dipotong aku narasi ya, boleh? Ini edukasi loh. Ini edukasi. Tamatlah riwayatmu, Faruk, sehingga engkau nunjukin Riwayat berdua. kita yang tamat udah ketahuan mencuri tuh hari ini. Diam dulu. Oke. Teman-teman dengar ya, saya jelaskan nih. Di dalam surah An-Nisa 59 jelas di situ tertulis, ya, Padahal- menjulurkan jilbab. Oh, coba tunjukkan Anisa 59, tunjukkan Anisa 59. Dengar dulu lah aku bernarasi. Anisa, dong. kamu bilang kan Anisa 59 kan? Anisa 59 kan? Coba tunjukin, betul nggak? Ini aku diskusi sama orang apa sama babi nih? Betul-betul Ya sama tunjukkan Anisa 59. Silakan tunjukkan Anisa 59. babi. Iya. Nanti aku tunjukkan, jangan potong kata-kataku ya. Ya udah, silakan tunjukkan sekarang. Nah, Sekarang. potong ya. Anisa 59 ya. Kamu Iya. bilang barusan Anisa 59 loh. Padahal Nih. dia bilang Anisa. Nih. Ya jangan dipotong ya, jangan dipotong kata-kataku ya. Nih. Nih. Ya, mana dia? Bentar ya. Loh, kok iklan pula ini? Ketawa ibu Padahal- tapi nangis. Al-Azhar 59 dibilang si Faruk Anisa. Nih. Di sini kan udah jelas itu narasinya itu, ya. Di mana? Mengulurkan jilbabnya. Itu Anisa 59 enggak? Anisa. Al-Adab 59. loh Terus itu. kenapa kau Dia bilang biasa tadi salah, Anisa? loh. Itulah karena Tuhan apa mau di otakmu salah. hanya B2. Tuhan mau aja bisa salah kok, masa aku manusia nggak bisa salah ngomong? Aduh, Tuhan tolong kasihanilah Yesus, Faruk ini. nama Tuhan kan bisa salah ngomong. Oh, kok. Faruk ketahuan kalau di otakmu itu hanya kotoran dan B2. Hanya fitnah lah di dalam otakmu, memfitnah B2 terus kotoran. Kenapa yang di mulutmu keluar hanya kata-kata fitnah, kata-kata kotor, ya? Terbukti dari jawabanmu. Apa yang kutanya lain yang kau jawab. Ya kan? Salah-salah terus si Faruk ini. Kenapa? Bisanya itu hanya fitnah mulu. Coba kalau kita bilang salah-salah ayatnya di dalam kitab mereka pasti Mikana ini segala macam. Saya aja tidak ada menghinakan agama mereka, mereka udah menuduh saya menghinakan agama mereka. Itu gimana sih? Kita mau diskusi ini gitu loh. Itulah buktinya Faruk, kalau kamu itu ya kata-kata yang kamu tujukan kepada saya kembali kepada dirimu. Kamu menuduh saya B2, pencuri. Sebenarnya kamu yang seperti itu, bukan saya. Terbukti dari semua statementmu dan jawabanmu. Nyebut ayat-ayat dalam Quranmu pun kamu salah-salah terus. Itu jangankan aku, Tuhan mau pun pernah salah itu. Ya udah, silakan tunjukkan tadi. Di mana di situ diperintahkan menutupi Oke. kepala. Nih datanya teman-teman ya. Jadi ketika Bang Faruk mengatakan itu Mikana itu mencuri, karena dia mengambil sesuatu yang sudah punya stempel. Ya, Yesaya 45 nomor 3 yang disembah oleh itu Mikana itu yang diambil oleh Udah baca dulu di situ, ada nggak datanya? Dengar dulu. Karena nah. kamu habis terus memfitnah terus mulu kerjaannya. Yesaya 45 nomor 3 itu adalah Yahweh-nya Israel. Yahweh-nya Israel. Apakah itu Mikana orang Aduh, Israel? Tuhan, dari Dia tadi bukan nggak bisa orang jawab. Israel. Dia mencuri Tuhannya orang Israel. Yang kedua, kitab Taurat dan kitab para nabi. Faruk, itu dengan yang diminta data di mana di dalam kitabmu diperintahkan menudungi kepala seperti yang saya lakukan sehingga kalian menuduh saya menghinakan Islam. Kemana-mana terus. Dituduhlah saya pencuri lah, dituduhlah saya begini. Nah, dengan Datanya tunjukkan Faruk, datanya. Ya. Ini surah Al-Ajab itu, ya. Itu baca ini. Jalabibihinna. Jalabibihinna itu ini berada dari akar kata jilbab.
Boleh dipahami jilbab. Jilbab itu kalau dipahami dalam bahasa Indonesia menutup kepala atau penutup rambut kepala. Kain panjang yang menjadi penutup kepala, penutup rambut, kain panjang itu. Cuman karena tak mampunya bahasa Indonesia menjelaskan, maka di dalam terjemahan tertulis begini jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Kenapa dikatakan ke seluruh tubuhnya? Berawal dari atas kepalanya, kayak itu kan. Kalau itu kan sebenarnya nggak punya aturan kan, sama kayak babi jadinya kan. Aduh, Tuhan tolong. Dari atas kepalanya menjulur ke bawah, namanya menjulurkan. Kan di sini kan dikatakan mengulurkan. Namanya mengulurkan itu membentangkan kain dari atas ke bawah, itu mengulurkan. Gitu loh, sampai ke bawah. Itulah makna jilbab itu tadi. Kan ada jelas di sini. Tapi kalau itu mau menutup rambutnya, Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kalau ke seluruh tubuh ya ini nih. Menutupi seluruh tubuh ya udah menutup termasuk wajah juga ditutup karena wajah itu bagian dari tubuh. Umat Islam boleh kayak gitu loh, boleh. Aku nggak mengingkari itu, dibenarkan. Tapi itu terima ini datanya di situ menutup seluruh tubuh. Nggak ada di situ diperintahkan menundungi kepala seperti yang saya lakukan. Kalau video yang kau tunjukkan tadi itu benar. Faruk kehabisan akal, kehabisan data, nggak ada buktinya. Jawab pertanyaanku. Aduh, Faruk, mana datanya Faruk? Kenapa yang ditunjukin apa? Aduh Tuhan. Selaku mesianik tidak punya hukum tentang tata cara berpakaian, babi juga nggak punya hukum tentang tata cara berpakaian. Kamu jangan fitnah. Aduh, jangan fitnah kau Faruk. Justru pakaian saya ini tata cara berpakaian seperti ini diperintahkan dalam kitab suci saya. 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6, 1 Timotius 2 ayat 9. Berpakaian sopan dan menundungi rambut kepala. Faruk, tunjukkan datanya. Kapan kau bisa nunjukin data, Faruk? Di mana dalam kitabmu diperintahkan menundungi kepala seperti yang saya lakukan? Korintus itu. Di mana? Tunjukkan datanya dalam kitabmu. Nah, nggak bisa mereka nunjukin, hanya bisa memfitnah. Udah, tamat sudah riwayatmu, tamat sudah. Oke, saya berikan kesempatan sekali lagi. Di mana tuh? Loh, bukan karena kamu hanya bisa memfitnah, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, menuduh saya berdua lah dan segala macam. Saya masih bersabar. Saya gantian yang ngomongnya ya. Iya, silakan tunjukkan secara eksplisit di dalam kitab kalian diperintahkan menudungi kepala seperti yang saya lakukan ini, sehingga kamu dan si Juma menuduh saya menghinakan Islam dan suruh menanggalkan kerudung saya seperti ini. Ya silakan tunjukkan. Saya jawab ya. Dalam surah Al-Adab 59 tadi, saya sudah tunjukkan ayatnya dan katanya. Ya, kata jilbab di situ saya kembalikan ke dalam original teksnya. Pemahaman dasarnya itu dari kata itu artinya ya menjulurkan kain ya dari kepala menutup rambutnya sampai ke bawah. Ada datanya. Nah, ketika Ito Mikana selaku mesianik dia tidak punya hukum tentang tata cara berpakaian, babi juga nggak punya hukum tentang tata cara berpakaian, lantas apa bedanya Ito sama babi? Inilah orang-orang yang tidak punya moral sama sekali, tidak punya moral, tidak punya pikiran, tidak punya attitude, dan tidak bisa mencerna. Ya, udah diam. Di situ justru dikatakan menutup seluruh tubuh tadi di situ, ya. Kok malu dia? Bukan, kamu itu gimana? Aduh Tuhan tolong kasihanilah ini. Cara berpakaian bagi mesianik dalam Bible mana? Enggak, sebenarnya kamu bisa nunjukin datanya enggak? Menutupi rambut kepala, melindungi kepala seperti yang saya lakukan karena saya mengikuti. Udah diam.
Aku kan mengikuti perintah di 1 Timotius 2 ayat 9 berpakaian sopan, disuruh berpakaian Dia sopan. berharap kita tutup. Kemudian di berharap 1 kita Korintus tutup. 11 ayat 5 dan 6 disuruh menudungi rambut kepala, disuruh menutupi rambut kepala. Oke, gantian Oke, ngomongnya silakan tunjukkan di dalam kitabmu Faruk di mana ada diperintahkan menutupi rambut kepala, menudungi rambut kepala seperti yang saya lakukan. Sehingga kalian menuduh saya menghinakan agama kalian. Silakan tunjukkan. Di Al-Ajab 59 enggak ada, enggak usah di situ mulu-mulu berputar-putar di situ. Itu kata jilbab di situ itu ya Enggak ada di situ menudungi kepala. Sudah jelas-jelas tadi kain jilbabnya itu disuruh tutupkan ke seluruh tubuh. Enggak ada di situ, jangan di situ Kalau mulu. memang nggak ada, Kamu seperti itu apa tolong ini? jawab. Kamu menuduh saya berdua sementara sifatmu yang seperti itu. Ya, silakan. Menutup rambut kepala bahasa Arabnya apa? Iya, di mana di dalam kitabmu disuruh menudungi rambut kepala? Disuruh menudungi kepala seperti ini, menutupi rambut kepala di mana? Oh, tunjukkan datanya, jangan kemana-mana. Di mana datanya? Al-Ajab 59 nggak ada. An-Nur 31 nggak ada. Oke, di mana ada? Di mana? Malu kita. Bukan kamu yang sebenarnya yang sudah malu, nggak bisa kalian jawab. Aduh, mutar sana, mutar sini, aduh Tuhan. Dengar dulu. Hei, Ya, justru Arabnya, ini nih. penutup rambut di kepala di bahasa Arabnya apa? Ini muslimah yang jujur. Nih, muslimah yang jujur nih. Ini saya tunjukkan. Inilah muslimah yang jujur. Nih. Saya tunjukin inilah. Kalau si Faruk ini nggak ada malunya, muka tembok dia. Muka tembok. Si Faruk ini muka tembok. Yang ngatain aku muka tembok kan mirip babi toh. Iya, udah ini nih. Dengar. Inilah muslimah yang jujur. Dengar ya. Dengar dulu. Udah. Bukan kau pemfitnah. Ini lawan muslim yang jujur, dengar dulu ya. Kalau kau kan nggak mau jujur. Udah diam dulu. Aduh, kau ini mulutnya kayak wanita yang dipoligami. Suaminya kawin sana kawin sini. Kan Udah diam dulu. Kemari kan origami lari lagi. Iya, karena mulutmu seperti wanita yang dipoligami gitu loh. Paham kamu? Topik lagi, cobalah. Karena wanita yang dipoligami itu nggak sadar dia tapi bangga gitu loh. Ya udah. Diam dulu. Inilah muslimah yang jujur. Dengar ya, saya pendengarkan ya. Yang naik ke live saya. Korintus pasal 11 ayat 6. Tentang menutupi kepala itu untuk Kristen, bukan untuk Kristen. Nah, jadi untuk Muslim. Ini muslimah Seperti itu. yang naik ke room saya kemarin, dia jujur. 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6 itu untuk muslimah, bukan untuk Kristen. Nah, ini muslimah yang jujur. Dia menudungi kepala seperti ini dia lakukan. Itu katanya mengikuti 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Inilah muslimah yang jujur. Kalau kamu dari tadi bertakiah mulu, udah bertakiah ya. Tak apa lagi kau bilang. Udah, aku yang turunkan.